Assalamualaikum. Hai teman-teman guru Riani. Kali ini saya akan memasak rendang yang enak dengan menggunakan bumbu giling yang saya beli di Pasar Cicadas, di tempat Uda yang menjual bumbu giling dengan bersih, dan hasil masakan rendangnya itu akan terasa nikmat dan lezat. Ditambah nanti juga saya akan membeli santan murni di bapak yang menjual santan yang tidak dicampur dengan air. Jadi pokoknya bumbu gilingnya enak, bersih, santannya santan murni dengan kualitas terbaik. Nanti hasil masakan rendangnya pastinya keren. Dan yang lebih membuat saya happy, saya bahagia itu saya membeli katel di toko Subur, Jalan Kalipa Apo. Katel itu digunakan untuk merendang, tapi hanya 5 jam. Yang biasa saya membuat rendang 9 jam, sekarang hanya 5 jam saja. Jadi memangkas waktu 4 jam. Lumayan kan? Nanti gasnya tidak bisa menghemat gas, maksud saya ya. Nanti teman-teman, saya perlihatkan lagi Uda yang menjual bumbu rendang yang bersih. Terus bapak yang menjual santan kelapa murni tanpa campuran air. Teman-teman, sebelum saya berangkat ke pasar, nanti saya akan perlihatkan nih katel jenis apa ya. Stainless kah atau besi kah atau baja kah, saya kurang tahu ya. Hanya nanti saya perlihatkan nih katel yang keren untuk membuat rendang. Yang biasanya saya membuat rendang selama 9 jam bisa memangkas waktu 4 jam. Jadi hanya 5 jam saja. Tetap ceria, tetap sehat, tetap semangat ya. Sebentar lagi saya perlihatkan katelnya ya. Teman-teman, ini ya jenis katel yang saya maksud ya. Oh, ini tuh keren sekali. Bisa memangkas waktu merendang. Tadinya 9 jam jadi 5 jam. Lumayan. 4 jam jadi bisa menghemat gas ya. Nanti sepulang dari pasar saya akan memberitahukan tahapan-tahapan bagaimana cara merendang yang praktis ya. Merendang praktis, mudah, gak usah ulek-ulek, hanya menggeprek lengkuas dan serai. Selanjutnya tinggal streng kalau kata orang Sunda tuh, tinggal mengoleh-ngoleh ya, mematangkan bumbu giling. Nanti menambah daun kuning, daun jeruk, daun salam, lengkuas, serai, dan tidak usah memakai garam karena di kandungan bumbu giling sudah tercampur garam. Teman-teman, saya berangkat ke pasar dulu ya. Ikutin terus kisah kuliner Guru Riani. Udah saya beli bumbu rendang untuk 2,5 kilo daging. Jangan terlalu pedas, tapi tambah bawang merahnya ya. Nah teman-teman, ini udah langganan saya. Bumbu-bumbunya bersih, lihat ya. Udahnya nggak di-shot. Udahnya juga ganteng sebenarnya ya. Ini ya.
tambah bawang putih ada ya, dengan cabai tapi jangan terlalu pedas ya. Pakai bawang bombay itu Pak. Ayak nenek, kamari teh nulis teh kilo, bisa kilo kan ya. Nih ya, di pasar Cicadas ini lihat semuanya bersih. Saya senang mengambil gambar di sini. Sampai baskom-baskomnya juga herang bersih. Jadi terus aja ke sini. Selain bumbu rendang, bumbu mitu, bumbu semur, bumbu balado tersedia ya. Udahnya udah apa bilang aja untuk bumbu apa gitu ya. Teman-teman, untuk jelasnya ini tuh bumbu giling yang bersih itu ada di Blok D. Di Blok D, nama udahnya Uda Rizal. Sekali lagi ya, nama udahnya Uda Rizal nih ya. Beres Pak. Teman-teman, ini saya sedang membeli santan murni untuk pembuatan 2,5 kilo daging ya. Nih bapak yang gantengnya sedang mengukur ya, sedang menimbang ya. Jangan lupa di Blok HO Pasar Cicadas. Di samping santan, kelapa parut ada juga gula merah dan gula aren ya. Ini gula arennya juga tuh cantik-cantik, bagus-bagus ya untuk pembuatan kolak. Terus untuk makanan manis, kue-kue manis nih, gula arennya bagus banget, dibungkus dengan daun apa ini teh, kelapa ya, daun kelapa ya. Nah ini kelapa parutnya, gula merah, gula aren ya. Jadi jangan lupa Blok HO Pasar Tradisional Cicadas. Bapak yang menjual santan di kiosnya ini ya. Apa kan teman-teman, wajahnya sudah saya perlihatkan, jangan ketuker ya. Teman, ini saya akan mulai merendang. Nanti kita mulai pukul 7. Apakah betul ya seperti yang pernah saya katakan, rendang ini bisa diminimalisir yang tadinya 9 jam menjadi 5 jam. Mudah-mudahan nanti betul jam 12 matang ya. Siapkan nanti minyak goreng dipanaskan. Kemudian masukkan ini bumbu giling ini dimasukkan ya. Di konsreng, maksudnya tuh dimatengkan bumbu gorengnya, lalu dimasukkan lengkuas yang sudah digeprek, serai 3 batang, terus daun salam 10 lembar, daun kuning 3 lembar. Saya memakai daun kuning yang kering ya. Nanti setelah bumbunya wangi, oh iya saya ingatkan, untuk daun jeruk nanti dimasukkannya setelah rendang dimasak 3 jam ya, baru daun jeruk dimasukkan. Nanti setelah bumbunya wangi dan matang, masukkan daging sapi. Saya untuk rendang kali ini, saya membeli bumbu rendangnya untuk daging 2,5 kilo. Ini saya menggunakan daging sapi 2 kilo dan limpanya 0,5 kilogram saja. Sedikit saja ya, kalau limpa, paru, ati nggak usah banyak-banyak. Itu juga dibagi-bagi, makannya paling 1 aja ya sudah cukup, karena kurang baik untuk kesehatan walaupun rasanya enak. Nah, ini untuk santan murninya. Saya tadi membeli ke bapak yang jualan santannya 2,5 kilo. Oh iya teman-teman, untuk daging sapi saya membelinya di pasar
Cihaur Gelis ya. Itu saya sejak 30 dari ibu saya dulu ya. Sejak saya SD tuh saya membeli daging di pasar Suci. Emang kualitas dagingnya tuh terbaik karena dijagal sendiri. Dan penjual daging di pasar Suci merupakan tetangga ibu saya. Nanti kapan-kapan saya berkonten ya di pasar Suci untuk daging-daging yang keren, untuk dibuat rendang, dibuat gepuk ya. Untuk rendang gepuk saya membeli dagingnya di pasar Suci. Selanjutnya nanti nih santan yang 2,5 kilogram. Ini yang saya bilang ini limpa ya, limpa. Tadinya suka ketuker sama paru. Ini limpa. Kalau di rendang tuh ada serat pori-pori ya, jadi bumbunya tuh nyerap dan enak. Tapi kurang bagus kalau makan terlalu banyak, bisa kolesterol, bisa darah tinggi, dan jangan terlalu banyak ya. Nah, ini daun jeruk yang nanti dimasukkan setelah rendang dimasak 3 jam. Teman-teman, setelah minyak panas, masukkan bumbu giling tadi ya. Masukkan bumbu giling, tidak usah menggunakan garam. Ingat ya, tidak usah menggunakan garam karena di bumbu giling ini sudah mengandung garam. Ini nanti dimasukkan serai 3 batang yang sudah digeprek, lada yang sudah digeprek, daun salam dan daun kuning ya. Saya masukkan dulu ya, nih daun-daunannya dimasukkan. Lalu ini sampai bumbunya wangi ya. Terus di konsreng-kansreng atau diaduk-aduk sampai matang dan wangi. Masukkan dagingnya ya teman-teman. Ini masukkan daging setelah bumbunya matang, masukkan dagingnya ya, nanti diolah kaleng. Oh, saya tadi membeli bumbu giling untuk 2,5 kilogram daging seharga 20.000 dan santan murninya 75.000 ya, 75.000 rupiah untuk 2 kilogram santan. Tidak usah memakai garam teman-teman, karena di bumbu giling itu sudah mengandung garam. Teman-teman, setelah dagingnya merata, masukkan ya santan dengan kualitas terbaik. Kalau santannya benar-benar murni, hasil rendangnya tuh enak sekali karena tidak mengandung air. Ini santannya diaduk-aduk terus, jangan sampai nanti pecah ya. Nanti kalau sudah mendidih santannya, apinya dikecilkan sekecil-kecilnya. Dan untuk limpa nanti dimasukkan setelah rendangnya dimasak 3 jam. Kemudian daun jeruknya dimasukkan 1 jam menjelang rendang masak. Ini nanti ya, tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih apinya dikecilkan. Terus ya, diaduk-aduk sampai santan mendidih, api kecilkan. Teman-teman, tadi saya memulai masaknya pukul 7. Apakah benar pukul 12 rendang ini telah matang? Tadi tidak terlihat ya, ini limpannya dimasukkan setelah rendang dimasak 3 jam. Jadi saya tidak menyebutkan memasukkan kapol. Ini kapol ya, jenis kapol India. Boleh dimasukkan 8 buah kapol dan 6 sampai 7 buah bunga lawang. Tadi saya udah memasukkannya supaya rendangnya lebih nikmat. Setelah 3 jam pembuatan rendang, limpanya dimasukkan ya, yang tadi limpa 1/2 kilo.
dimasukkan. Dan jangan lupa daun jeruk ya dimasukkan juga. Lalu diaduk-aduk perlahan. Ini tuh api kecil juga. Katelnya keren sekali menurut saya. Baru 3 jam pembuatan, air santannya sudah menyusut. Mudah-mudahan apa yang direncanakan membuat rendang 5 jam dapat terwujud. Ini fantastis sekali menurut saya. Benar, hanya menjelang 5 jam kurang lebih 30 menit ya. Ini 4 jam setengah ya. Nanti pas jam 12 pas ini 5 jam. Dan rendang ini memang benar-benar matang. Ini kelihatan udah matang ya. Yang biasa 9 jam, ini hanya 5 jam saja. Dengan katel yang saya beli di toko subur Jalan Kalipah Apo. Nanti kapan-kapan saya kesana lagi dan mau bertanya nih ke pegawainya, ini katel jenis apa? Waktu saya kesana saya nggak bertanya, hanya ambil aja ini katel karena tekstur permukaannya tuh halus gitu ya. Teman-teman, saya bahagia sekali hari ini ya. Biasa membuat rendang 9 jam, ini asli hanya 5 jam. Karena menggunakan katel keren yang saya beli di toko subur Jalan Kalipah Apo. Teman-teman, rendang yang saya buat dengan penuh kebahagiaan. Bisa membeli bumbu giling yang bersih, membeli santan murni dengan kualitas terbaik. Dan rendang ini akan saya hantarkan untuk seseorang yang sangat spesial di kehidupan saya. Seseorang yang saya sangat hormati. Cukup sekian dulu cerita atau kisah kuliner Guru Riani. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan cerita kuliner selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.